Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu dengan saya Julian Marwanto. Hari ini kita akan membahas tentang limit fungsi aljabar. Kompetensi dasar yang kita pelajari adalah menentukan nilai limit fungsi aljabar. 4.30 menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan limit fungsi aljabar. Pengertian dari limit fungsi itu adalah nilai pendekatan dari sebelah kiri atau nilai pendekatan dari sebelah kanan, atau pada suatu titik tak hingga. Secara umum, limit didefinisikan adalah limit X mendekati A, fx fungsinya fx sama dengan L, di mana X itu tidak boleh nilainya A, tidak boleh A. Menghitung nilai limit fungsi aljabar, itu kita bagi dua. Limit fungsi yang berbentuk limit X mendekati C, fungsinya fx, di mana C ini bukan bilangan konstanta, tetapi C ini di sini itu adalah bilangan real. Yang kedua adalah limit fungsi berbentuk X mendekati tak hingga, fungsinya fx. Limit fungsi berbentuk X mendekati C itu secara umum kita menyelesaikan dengan limit fungsi itu menggunakan cara substitusi langsung. Kita substitusi langsung. Kalau hasilnya bentuk tak tentu itu apa? Bentuk tak tentu adalah 0 per 0, tak hingga per tak hingga dikurangi tak hingga. Maka harus menggunakan cara yang lain. Ntar kita bahas. Contoh, tentukan nilai limit dari fungsi berikut. Limitnya X mendekati 6. Fungsinya adalah X dikurangi 3. Karena X yang mendekati 6 itu tadi kita substitusi langsung saja, maka hasilnya adalah 6 dikurangi 3. 6 kurangi 3 yang udah kita tahu adalah 3. Yang kedua, X mendekati 0, di mana persamaannya adalah X kuadrat dikurangi X dikurangi 4. Maka kita substitusi langsung saja. X yang mendekati 0 tadi kita ganti, kita substitusi langsung ke persamaannya. Persamaannya X kuadrat negatif X negatif 4, X nya kita ganti angka 0. Maka hasilnya adalah 0 kuadrat dikurangi 0 dikurangi 4. Hasilnya adalah negatif 4. Yang ketiga, limit X mendekati 3. Persamaannya adalah X kuadrat dikurangi 1 dibagi X plus 1. Kita substitusi langsung, maka hasilnya adalah 3 pangkat 2 dikurangi 1 per 3 plus 1. Hasilnya kurang lebih 9 dikurangi 1 dibagi 3 plus 1. Hasilnya adalah 8 per 4. 8 bagi 4 itu hasilnya adalah 2. Yang harus kita ingat kembali adalah fungsi kuadrat. Fungsi kuadrat bentuk umumnya adalah AX kuadrat plus BX plus C sama dengan 0. Ini pernah kita pelajari waktu di SMP, di kelas 8 kalau tidak salah. Di kelas 11 SMK pun juga udah pernah kita pelajari 1 tahun yang lalu lah. Kalau kita menggunakan rumus fungsi kuadrat, ada 3 cara. Cara yang pertama adalah penfaktoran. Yang kedua adalah melengkapi kuadrat sempurna. Yang ketiga adalah rumus ABC. Di SMK, kita biasanya menggunakan rumus penfaktoran saja. Kenapa? Karena SMK dengan SMA berbeda. Melengkapi kuadrat sempurna sama rumus ABC itu terkadang tidak dipakai. Ini contohnya. Tentukan nilai limit dari fungsi berikut. Limit X mendekati 1. X kuadrat negatif 5X plus 4 dibagi X min 2. Kita substitusi langsung saja. X-nya adalah mendekati 1, maka hasilnya adalah 1 kuadrat dikurangi 5 dikalikan 1 ditambahkan 4 dibagi 1 kurangi 1. Maka hasilnya adalah 0 per 0. Yang kita ingat adalah 0 per 0 adalah bentuk tak tentu. Maka harus menggunakan cara yang lain, yaitu adalah cara faktor. Soalnya limit X mendekati 1, X kuadrat negatif 5X plus 4 dibagi X min 1. Maka kita faktorkan. Yang atas X kuadrat min 5X plus 4 ini kita faktorkan. Hasil penfaktorannya salah satunya pasti akan sama yang di bawahnya. Maka itu tujuannya itu kita coret. Ada yang sama X negatif 1 dibagi X mendekati 1. Kita coret, kita hilangkan, kita bagi, maka hasilnya adalah 1.
maka persamaannya menjadi limit X mendekati 1, X dikurangi 4. Baru kita substitusi yang X mendekati 1 itu. Maka hasilnya adalah 1 dikurangi 4. Hasilnya adalah negatif 3. Yang selanjutnya, tentukan nilai limit dari X mendekati negatif 2, X kuadrat plus 3X plus 2 dibagi X kuadrat plus X min 2. Atas sama yang bawah, pembilang sama penyebut sama-sama kuadrat. Kuadratnya sempurna. Kita dua-duanya kita faktorkan. Hasil penfaktorannya pasti yang atas sama yang bawah pasti akan sama. Tetapi sebelum itu, karena limit itu harus menggunakan cara substitusi langsung, kita substitusi. Karena hasilnya adalah 0/0, maka harus kita faktorkan. Hasil penfaktorannya, nih yang tadi saya bilang, atas sama bawah pasti akan ada yang sama. Itu yang sama adalah X plus 2-nya. Berarti itu kita bagi dengan yang bawah adalah X plus 2. Maka hasilnya 1. Jadi persamaannya menjadi limit X mendekati negatif 2, X plus 1 dibagi X min 1. Min 2-nya kita substitusi saja ke persamaannya. Menjadi min 2 plus 1 dibagi min 2 dikurangi 1. Maka hasil akhirnya negatif 1 dibagi negatif 2, min dibagi min itu hasilnya plus. Maka hasil akhirnya adalah 1/3. Yang keempat, tentukan nilai limit dari fungsi X kuadrat dikurangi 5X dibagi 3X dengan X-nya mendekati 0. Kita substitusi langsung saja. Kalau kita substitusi langsung, kalau hasilnya bentuk tak tentu, maka harus menggunakan cara penfaktoran atau disederhanakan. Maka persamaan X kuadrat min 5X per 3X ini kalau kita sederhanakan, kalau kita faktorkan hasilnya adalah X dikalikan X min 5 dibagi X dikalikan 3. X dengan X sama bisa kita bagi. Maka hasilnya persamaannya menjadi limit X mendekati 0, X dikurangi 5/3. 0-nya kita substitusi ke persamaan X-nya. Maka hasil akhirnya adalah negatif 5/3. Yang selanjutnya, tentukan limit dari fungsi berikut. Fungsinya ada akar. Gimana kalau ada akar? Kita substitusi langsung saja, karena semuanya akan sama. Kita substitusi langsung. Hasilnya 4 dikurangi 2 pangkat 2 dibagi 3 dikurangi akar 2 pangkat 2 plus 5. Hasilnya adalah 0/0. Sekali lagi, kalau bentuk 0/0 itu adalah bentuk tak tentu, maka harus menggunakan cara yang lain. Limit X mendekati 2, persamaannya adalah 4 dikurangi X kuadrat dibagi 3 dikurangi akar X kuadrat plus 5. Maka harus kita kalikan oleh faktor lawan. Faktor lawan dari apa? Dari akar itu. Persamaannya, soalnya perhatikan, 3 dikurangi akar X kuadrat plus 5. Berarti 3 dikurangi. Faktor lawannya berarti 3 ditambah. Berarti harus kita kalikan oleh 3 plus akar dari X kuadrat plus 5. Pembilang sama penyebut sama harus kita kalikan. Yang atas kita kalikan atas. Hasilnya 4 dikurangi X kuadrat dikali 3 ditambah akar dari X kuadrat plus 5. Yang bawah kalau kita kali hasilnya adalah 9 dikurangi X kuadrat plus 5. Kalau 9 dikurangi X kuadrat plus 5 kita sederhanakan, itu sebenarnya sama dengan yang atas kan gitu ya. 4 dikurangi X kuadrat, itu kita bisa bagi. Kalau kita bagi hasilnya akan 1. Maka persamaannya menjadi limit X mendekati 2, 3 ditambah akar X kuadrat plus 5. Dari posisi seperti ini, baru kita bisa substitusi X mendekati 2 itu. Kalau kita disubstitusi menjadi 3 ditambah akar 2 pangkat 2 ditambah 5. Hasilnya adalah 3 plus akar 9. Kita tahu itu hasilnya adalah 6. Gimana kalau akarnya di atas sama, langkahnya sama? Semuanya limit harus kita substitusi. Kalau kita substitusi langsung hasilnya adalah bentuk tak tentu, maka harus menggunakan cara yang lain.
Ini karena akarnya di atas, ya berarti harus kita kali oleh faktor lawan itu. Faktor lawan yang dari akar 9 dikurangi X dikurangi akar 9 ditambah X dikurangi. Berarti faktor lawannya apa? Berarti plus. Berarti harus kita kalikan oleh akar 9 dikurangi X plus akar 9 ditambah X. Yang bawah pun juga sama. Yang atas kali atas, bawah kali bawah. Berarti hasilnya adalah negatif 2X per 2X dikalikan akar 9 min X plus akar 9 plus X. Hati-hati, yang atas itu adalah negatif 2X, yang bawah adalah 2X. Kalau kita bagi, bukan 1, hasilnya adalah negatif 1. Karena min dibagi plus, hasilnya akan min. Maka persamaannya menjadi negatif 1 per akar 9 dikurangi X ditambah akar 9 plus X. X yang mendekati 0 kita substitusi ke persamaan yang baru. X-nya diganti oleh angka 0. Maka persamaannya menjadi negatif 1 per akar 9 dikurangi 0 ditambah akar 9 plus 0. Akar 9 itu sendiri adalah 3. Maka hasilnya adalah negatif per 6. Yang selanjutnya adalah limit fungsi berbentuk limit X mendekati tak hingga. Kalau mendekati tak hingga, dia harus menggunakan cara pembilang dan penyebut dibagi dengan variabel pangkat tertinggi. Kalau itu manual. Kalau manual, kalau X mendekati tak hingga, maka persamaannya harus kita bagi oleh pangkat tertinggi, baik pembilang maupun penyebutnya. Ini persamaannya yang harus kita ingat kembali yang di awal tadi. Itu adalah persamaan kuadratnya. AX pangkat N ditambah BX ditambah C sama dengan 0. Di mana A dan B itu adalah koefisien dan X-nya adalah variabel, N-nya adalah pangkat, dan C itu adalah konstanta. Ini rumus cara cepatnya. Saya tuliskan kembali ini. Limit X mendekati tak hingga. Kalau fungsinya fx per gx, cara cepatnya, kalau pangkat tertinggi di fungsi fx sama dengan pangkat tertinggi di fungsi gx, maka jawabannya adalah hasil dari koefisien pangkat tertinggi itu. Kalau pangkatnya sama, berarti yang lain dianggap 0. Jika pangkat fx-nya di atasnya itu tertinggi, di bawahnya gx-nya yang kedua atau terendah, maka itu nilainya plus minus tak hingga atau tak hingga. Jika pangkat gx-nya yang di bawah itu tinggi, lebih tinggi daripada fx, maka hasilnya adalah 0. Gampang. Ini contohnya. Soal nomor 1. Limit x mendekati tak hingga. Persamaannya adalah 4x pangkat 3 dikurangi 3x kuadrat min 10x plus 2 dibagi negatif 2x pangkat 3 ditambah 5x pangkat 2 dikurangi 3x plus 1. Soal nomor 1 itu pangkatnya sama, yaitu tertingginya adalah 3, maka hasilnya adalah koefisien saja. Koefisien dari soal nomor 1 itu adalah 4 dibagi negatif 3. Kita tahu 4 dibagi negatif 3 itu hasilnya adalah negatif 2. Soal nomor 2. Kalau kita lihat soal nomor 2, pangkat tertingginya posisinya ada di fx. Kalau di fx, apa yang tadi, yang rumus sebelumnya, itu hasilnya adalah tak hingga. Nah, kalau soal nomor 3, karena pangkat tertingginya ada di gx, maka hasilnya akan 0. Yang berikutnya, kalau limit x mendekati tak hingga, fungsi fx dikurangi fungsi gx, itu kalau kita kerjakan dengan cara manual itu panjang. Menyelesaikan nilai limit x mendekati tak hingga, fx dikurangi gx dengan cara mengalihkan dengan faktor lawan, setelah itu dibagi oleh pangkat tertinggi. Bahasa saya itu adalah digabungkan. Ada 2 cara digabungkan. Ini contohnya nih. Tentukan nilai limit dari fungsi berikut.
Kalau hasilnya kita substitusi adalah bentuk tak hingga, maka apa yang tadi dikalikan oleh faktor lawan. Setelah kita kalikan, ini kita kalikan oleh faktor lawannya. Faktor lawan dari negatif akar X plus 2 dikurangi akar X plus min 1 dikalikan oleh faktor lawannya, berarti tinggal di plus saja. Hasilnya menjadi 3 per akar X plus 2 ditambah akar X min 1. Setelah itu baru kita bagi oleh pangkat tertinggi. Variabel pangkat tertinggi adalah akar X. Berarti 3 dibagi akar X. Yang bawah adalah akar X dibagi X. Kenapa yang bawah X? Karena X-nya tetap di dalam akar. Kalau yang atas itu X-nya itu di dalam akar, harus kita keluarkan, akan sama hasilnya. Baru kita substitusi langsung, maka hasilnya adalah, kalau kita substitusi langsung, 0 per akar 1 ditambah 0 ditambah akar 1 dikurangi 0, maka hasilnya adalah 0 per 1 ditambah 1. 1 tambah 1 adalah 2, 0 dibagi 2 hasilnya adalah 0. Ini cara cepatnya. Kalau berupa limit X mendekati tak hingga, di mana akar AX kuadrat plus BX plus C dikurangi akar AX kuadrat plus DX plus E, maka cara cepatnya rumusnya adalah B dikurangi D dibagi 2 akar A. Contoh, kalau kita lihat ini rumusnya, kita pakai menggunakan cara cepatnya B dikurangi D dibagi 2 akar A, di mana B-nya udah kita ketahui, yaitu adalah negatif 2 dan D-nya adalah 3, A-nya adalah 4. Kita substitusi aja ke rumusnya, maka hasilnya adalah negatif 2 negatif 3 per 2 akar 4, maka hasilnya adalah negatif 5 per 2 dikali 2, hasilnya adalah negatif 5 per 4. Mungkin itu anak-anak tentang limit fungsi aljabar. Jadi ada beberapa rumus yang kita pakai, tetapi cara menyelesaikan limit fungsi itu menggunakan substitusi langsung. Jikalau hasilnya adalah bentuk tak tentu berapa? 0 per 0, tak hingga per tak hingga dikurangi tak hingga, maka itu harus menggunakan cara apa tadi? Dengan cara faktor, dengan cara kali lawan, dengan cara dibagi oleh pangkat tertinggi. Tetapi di akhir yang tadi itu kita ada rumus cepatnya. Saran saya, gunakan rumus cepat kalau memang bisa digunakan dengan rumus cepat. Terima kasih. Yang harus kalian ingat, orang yang sukses tidak selalu orang yang pintar, tetapi orang yang sukses adalah mereka yang gigih dan pantang menyerah. Saya kira kalau memang kalian suatu hari nanti menjadi orang yang sukses, kalian tetap harus gigih, dan saya kira kalian layak menjadi orang-orang yang sukses di kemudian hari. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.